Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 2. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang telah diakui oleh pemerintah sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki aturan-aturan dan penggunaan dalam pengucapan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau kita sering sebutnya EYD. Namun, sering dengan perkembangan zaman, banyak terjadi pergeseran pengucapan serta penulisan terhadap bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Salah satunya adalah fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Dengan menyingkat kata, penambahan huruf terhadap kata yang sudah baku, pengurangan huruf, serta penggunaan angka dalam penulisan kata. Bahasa gaul tersebut merupakan suatu pertanda bahwa perkembangan bahasa Indonesia terutama di kalangan remaja yang sudah sangat terpengaruh dengan adanya fenomena penggunaan bahasa pergaulan ini. Karena bahasa pergaulan tidak bisa dikatakan sebagai bahasa yang baku dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Pengertian bahasa gaul. Dalam ilmu bahasa, bahasa gaul termasuk sejenis bahasa diakronik, yaitu bahasa yang dipakai oleh suatu kelompok dalam kurun waktu tertentu. Perkembangan bahasa diakronik ini tidak hanya penting dipelajari oleh para ahli bahasa, tetapi juga ahli sosial dan politik. Sebab, bahasa merupakan sebuah fenomenal sosial. Ia hidup dan berkembang karena fenomenal sosial tertentu. Asal mula penggunaan bahasa gaul. Dengan semakin berkembangnya teknologi, terutama perkembangnya siklus jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, televisi, dan media elektronik lainnya. Penggunaan bahasa pergaulan ini seolah menggeser penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka lebih tertarik untuk menggunakan bahasa gaul yang dapat digunakan sesuai keinginan mereka, daripada menggunakan bahasa Indonesia. Mereka juga beranggapan bahwa bahasa Indonesia terlalu kaku dan baku. Contoh idiom bahasa gaul yang sering digunakan. Bahasa yang digunakan dalam pergaulan remaja memiliki ciri-ciri khas dan sangat menonjol. Idiom bahasa gaul yang sering digunakan seperti gambar di samping. Kita bisa lihat teman-teman di samping beberapa kata bahasa gaul yang sering digunakan oleh remaja pada zaman sekarang. Seperti contoh ya, brew, guys, dan lain sebagainya. Berikut faktor-faktor penyebab adanya penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Yang pertama, karena unik. Yang kedua, tidak ingin dibilang ketinggalan zaman. Yang ketiga, pemakaian bahasa pergaulan kaya akan bunyi-bunyi bahasa dengan kaidah fonologisnya dan sangat beragam pula dari pembentukannya. Sehingga bahasa komunitas tersebut sangat khas, unik, kreatif, dan menarik bila dianalisis dari fonologi generatif. Yang keempat, munculnya bahasa gaul terjadi karena dinamika kehidupan masyarakat. Yang kelima, kemajuan teknologi komunitas yang sangat turut mendorong perkembangan bahasa. Dan yang keenam, ditambah lagi dengan kemunculan situs jejaring sosial di dunia maya. Terdapat dampak positif dan negatif bila kita menggunakan bahasa pergaulan Indonesia. Yang pertama adalah dampak positif, yang tentu kita dapat lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang juga tepat. Dan selain itu, dampak negatif. Dampak negatifnya salah satunya adalah yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh adanya bahasa gaul. Dan yang kedua, bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal. Yang ketiga, bahasa gaul dapat menyulitkan orang lain yang mendengar kata-kata yang dimaksud gaul untuk mengerti maksud dari apa yang dibicarakannya. Berikut langkah-langkah yang kita bisa lakukan agar bahasa Indonesia tidak tergeser dan punah. Yang pertama, memberi pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, penampakan sikap cinta bahasa sendiri pada anak-anak atau remaja dengan berbagai cara. Contohnya, mengadakan lomba puisi dan lain-lain. Dan yang paling penting dimulai dari diri kita sendiri. Yang ketiga, perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang keempat, mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar daripada bahasa gaul. Yang kelima, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi bangsa dan juga masyarakat untuk memperkukuh bangsa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang keenam, terakhir, pemerintah Indonesia juga harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia, baik film layar lebar maupun sinetron.
Jadi, kesimpulan dari presentasi saya adalah tata bahasa Indonesia pada saat ini sudah banyak mengalami perubahan. Masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, sudah banyak kesulitan dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Keberadaan bahasa gaul memang sudah membuat eksistensi bahasa Indonesia menjadi tergeser dan itu merupakan pertanda kemampuan bahasa generasi zaman sekarang buruk. Banyak generasi muda yang sudah tidak mengindahkan bahasa Indonesia dan banyak dari mereka yang tidak lagi mengenal bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi saran saya adalah, ayo kita sebagai generasi muda, pertama hendaknya kita melakukan lebih diadakan pemahaman yang lebih tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu jangan berlebihan dalam menggunakan bahasa pergaulan karena dapat mengganggu perkembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mulailah dari diri kita sendiri untuk membudayakan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, dan meningkatkan kembali eksistensi bahasa Indonesia yang sudah mulai tergeser.